Kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Hari ini kami memasuki pada masa kami diingatkan bagaimanakah api semangat Roh Suci menggetarkan gereja Tuhan kembali karena sudah di dalam kegelapan yang begitu pekat. Manusia bertahta dan menguasai gereja Tuhan. Dan disitulah Tuhan murka. Tuhan menyatakan kebenarannya dan kemurahannya kembali. Dia memakai seorang bernama Martin Luther dan dengan seluruh keturunan yang ada dalam rohmu, di dalam imanmu. Bapak-bapak gereja yang mencintai engkau, sehingga meletuslah satu semangat kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada iman yang asali, dan kembali kepada Kristus, solus Kristus, sola scriptura, sola fide, sola gratia. Dan kami bersyukur Tuhan karena semua ditutup dengan soli deo gloria di hadapan-Mu. Kami hari ini belajar dari satu poin yang penting sekali, yaitu teologia pengharapan, teologia pengampunan, dan kami masuki pada teologia pembenaran hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami tahu bahwa manusia selalu berpusat pada dirinya sendiri dan mengangkat serta mengagungkan, disadari atau tidak disadari, baik itu sengaja ataupun tidak merasa disengaja. Tuhan pimpin kami supaya kami bisa meneliti bahwa apa yang terjadi, yang digemparkan dan digoncangkan akhirnya tegak kembali, yaitu ajaran Kristus Yesus Tuhan kami yang tidak pernah dikalahkan, firman itu kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapak untuk bapak-bapak gereja. Banyak mereka yang mati dibakar karena mencintai firman-Mu, karena menerjemahkan firman Tuhan, karena memberitakan iman yang benar, dan mereka harus memberikan nyawanya menjadi martir. Dan kami hari ini mengingat mereka semuanya. Tuhan pimpin supaya kami sungguh-sungguh memiliki dan mewarisi semangat dan perjuangan mereka sampai kami bertemu dengan Tuhan. Bawalah hati kami persembahkan di dalam seluruh kehidupan kami. Engkau memakai dan membuat seluruh hidup kami dilayakkan dan dikenan oleh Tuhan, karena kami dibenarkan oleh Bapa Surgawi di dalam Kristus Yesus dan dikuduskan melalui karya Roh Kudus. Dan kami serahkan hati kami dan kami siap untuk dipimpin dan kami siap untuk taat di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan membaca di dalam Lukas pasal yang ke-18. Ya, Lukas pasal yang ke-18. Saya akan buka share screen-nya dulu. Lukas pasal 18. Ya. Dibenarkan melalui iman, melalui anugerah, bukan perbuatan. Lukas pasal 18 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ya, orang Farisi dengan pemungut cukai. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Hebat juga ini ya. Jadi memandang dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat 10. Ada dua orang pergi ke bait Allah. Ada dua orang pergi ke bait Allah ya. Sebentar. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Jadi dua orang ya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena, ada sebabnya ini. Aku tidak sama seperti semua orang lain. Apanya tidak sama dengan orang lain? Yang pertama, aku bukan perampok. Aku bukan orang lalim. Aku bukan pezina. Dan aku bukan juga seperti pemungut cukai ini. Jadi itu dekat ya. Mungkin di belakangnya. Nah sekarang kita lihat kebanggaan rohaninya. 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu, Senin Kemis.
Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Menyatakan hati yang penuh dengan penyembahan dan persembahan dan kemurahan kepada Tuhan. Ayat 13. Tetapi, nah selalu ada kata tapi, ya, yang membalikkan semua situasi dan kondisi. Orang yang tinggi hati meninggikan hati, dan orang yang rendah hati yang remuk, redam itu, hatinya yang remuk. Ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, jadi tidak berani mendekat ke ruang kudus dan ruang maha kudus. Tapi dia berada jauh sekali, jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah," sama-sama, "Ya Allah." Berdoanya kepada Allah semua. "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Titik. Tidak ada menyatakan dosanya itu dan bertele-tele seperti orang Farisi ini. Ia cuma mengatakan, "Aku orang berdosa." Sederhana, saudara. Nah, surah 14 kesimpulannya. Perumpamaan ini sangat sederhana, ya. Aku berkata kepadamu, orang ini siapa? Pemungut cukai. Orang ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pemungut cukai itu pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sama dengan Matius 13 ayat 12. Coba saya baca, ya. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ayat 13, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi atau menggagai mereka yang berusaha masuk. Dan kemudian celakalah, 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 sampai selesai. Nah, kita belajar Lukas 18 ayat 9 tadi, ya. Nah, kita akan masuk. Nah, di PowerPoint-nya tuh kita masuk. Yang pertama, saudara, ini satu pengajaran yang kemudian diajarkan para rasul dalam suratannya, dan disimpulkan ajaran pembenaran Allah ini dibenarkan oleh Allah, ya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Ya, saya baca semua ayatnya. Saudara, ini ayat hafalan, ya. Bagi orang-orang Injili, orang Reform, orang Puritan, ini sebagai ayat yang menjadi ayat kokoh untuk keselamatan adalah bukan karena perbuatan manusia, tetapi adalah karena perbuatan dan karya Allah di dalam Kristus Yesus. Efesus 2 pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, anugerah Allah, kasih karunia Allah. 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, membanggakan diri, meninggikan diri, menyombongkan diri. 10, karena kita ini buatan Allah, ciptaan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, kita lihat Titus. Ini ayat-ayat keselamatan adalah karya Allah, bukan karya kita. Ya. Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Dia siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, anugerah-Nya, kasih karunia-Nya. Dan ini diulang-ulang dalam beberapa firman Tuhan. Oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita,
Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh apa? Kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita dan seterusnya. Nah, kita lihat Filipi pasal yang kedua. Apakah itu hasil pekerjaan kita atau bukan? Ya, Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi yang kerjakan keselamatan siapa? Ya kita. Menurut ayat ini kan jelas kan, kita yang kerjakan. Ya, dari mana kamu kerjakan? Nah, itu rahasianya. Dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Itu koma, bukan titik. Kalau titik, nah itu berarti kerjaanmu. Tapi itu koma. Jadi ada sebabnya, ada yang mendukungnya, ada yang membuat kamu bisa kerjakan. Ayat 13, karena kalimatnya pada ayat 13 dikatakan karena, tahu karena? Itu penyebabnya. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi siapa yang kerjakan? Saya mengerjakan pekerjaan baik, saya mengerjakan apa yang tanda petik menjadi tanda bahwa saya orang percaya, saya sudah diselamatkan. Saya kerjakan itu. Siapa kerjakan? Saya. Dari mana kamu bisa kerjakan? Dari mana kamu tahu apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan? Nah, dikatakan di sini karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi saya mengerjakan apa yang dikerjakan Allah di dalam diri saya yang dikerjai Allah. Istilah dikerjai itu kadang-kadang negatif ya. Tak kerjai kamu. Ya. Jadi mengerjakan pekerjaan bagaimana Allah mengerjai saya dan membentuk saya, maka saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Di dalam Kristus saya mengerjakan pekerjaan itu, dan pekerjaan saya adalah pekerjaan Bapa yang dikerjakan dalam pekerjaan karya pekerjaan Kristus. Kerja. Jadi Bapakku bekerja, aku bekerja. Kalau Bapakku bekerja, aku bekerja. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja, aku bekerja. Bapak bekerja. Maka setiap orang Kristen bekerja. Betul nggak? Pekerjaan baik itu harus dikerjakan dan tidak boleh tidak oleh orang percaya. Tetapi bukanlah kamu yang mempunyai kemampuan. Sumber kebaikan bukan dirimu. Bapaklah, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebab anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sebagai terang. Galatia pasal 2 ayat 6. Jadi ini semua hampir Rasul Paulus yang menuliskan semua. Galatia pasal 2 ayat yang ke-16. Demikian. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Musa, hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi saya melakukan hukum Taurat untuk menyatakan apa? Saya orang berdosa. Semakin saya taat, saya semakin tahu saya semakin berdosa. Jadi Taurat menunjukkan dan memfoto dan membongkar semua dosamu. Ini saya berikan ilustrasi yang pernah. Ya, ilustrasi apa? Seorang dokter yang mendiagnosis semua tubuh kita sampai kepada dokter yang terakhir, namanya dokter P, dokter PET scan. Jadi sampai sel-selmu dia tahu ini ada penyakitnya, enggak tahu semua. Nah itu fungsi dari hukum Taurat adalah membuka seluruh kebusukanmu, kejijikanmu, keberdosaanmu.
Dan semakin kamu tahu hukum Taurat 10 hukum itu, kamu semakin terang berdosanya dan betapa bangkrutnya kamu secara rohani. Jadi Taurat berfungsi menelanjangi manusia dalam dosanya. Taurat berfungsi memojokkan kamu bahwa kamu tidak bisa dibenarkan dengan caramu dan kamu tahu kamu berdosa. Jadi dengan Taurat itu orang dibawa untuk apa? Mencari juru selamat, mencari penebus, mencari korban untuk dirinya. Dan bukan membenarkan diri. Jadi sampai hari ini bangsa Israel, bangsa Yahudi, sampai detik hari ini mereka sedang menantikan Mesias. Padahal Mesias sudah datang. Bahkan Mesias yang sudah datang itu mereka bunuh. Nenek moyang mereka membunuh Yesus. Dan nenek moyang mereka yang membunuh Yesus dibinasakan semua. Dan di akhir zaman, bangsa Yahudi yang sekarang di Israel, orang Israel itu, jika tidak mengaku Yesus, sama nasibnya dibinasakan Tuhan. Jangan puji-puji orang Israel dan orang Yahudi secara daging. Karena berapa banyak di padang belantara dibinasakan Tuhan. Dan berapa banyak orang-orang yang melawan Tuhan itu langsung dibinasakan Tuhan. Mulai dari rajanya, Ahab, Isabel, Boas, semua itu semua. Orang-orang yang buas sekali itu. Raja-raja yang jahat semua dibantai oleh Tuhan. Termasuk Salomo. Jika tidak bertobat, Salomo pun dibinasakan Tuhan. Daud sama. Saul, semua raja. Nggak ada yang baik. Ya, saudara, Roma 16 terakhir. Kita lihat sebelum kita bahas perumpamaan ini. Roma pasal 11 ayat 6. Ya. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jelas saudara? Kita lihat pasal 3. Pasal 3 ayat 28. Ya. Ini ayat penutup di bawah itu ya. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Semua ritual agama, semua hati nurani, semua moral tidak menyelamatkan manusia. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya dia mencintai istri anaknya, sebaik-baiknya dia baik dengan orang. Dan orang memuji-muji dia, wah karena kamu memberi, membangun. Waduh, tempat-tempat ibadah dibangunkan. Kamu bukan orang agama kami, kamu orang Kristen membangunkan kami tempat-tempat ibadah. Saudara, kamu pikir itu bisa menutupi kamu dan kemudian kamu bisa selamat? Karena orang memuji-muji kita karena perbuatan kesalahan kita. Saudara, bukan berarti orang Kristen tidak boleh melakukan itu. Kita boleh bercahaya seperti itu. Dan saya sangat bersyukur jika ada orang Kristen membangunkan rumah-rumah seperti vihara, masjid, apa gitu. Oh, luar biasa itu, saudara. Tetapi itu bukan kemegahan, kebanggaan, dan bukan jalan untuk membeli keselamatan. Saudara, itu adalah satu kemurahan dan satu hati kasih Bapa yang murah. Ya. Kalau kita bisa bangunkan tempat orang lain, kamu bisa bangun nggak gereja orang-orang miskin? Nah, itu masalah yang besar dari hati nuranimu. Kamu untuk pamer di depan media, firman Tuhan mengatakan, jika kamu berikan dengan tempat yang tersembunyi, dengan tangan yang tidak menarik kembali, dan Allah yang mau hatinya itulah kamu bangunkan. Barulah kamu dipuji oleh Tuhan, bukan dipuji manusia. Dan semua dipuji manusia, tidak pernah dipuji Tuhan. Kalau engkau berdiam, engkau membangun satu daerah di Kalimantan yang, waduh, gerejanya mau ambruk, dan kamu berdiam tidak pamer, tidak apapun, membangunkan itu, kemudian selesai bangun, dan kamu katakan, jangan katakan siapapun kalau saya membangun, jangan sekali katakan itu nama saya, jangan pakai nama saya untuk tanda tangan di gereja ini menjadi prasasti, sakti. Berdiam saja, engkau lakukan itu semua, dan engkau dijempol oleh Tuhan. Engkau anakku yang luar biasa. Hanya Tuhan yang kenang saya, bukan manusia. Mau seperti itu? Para bintang film, artis-artis itu,
No. Mereka menyatakan itu supaya mereka apa? Semakin jaya, perkasa, adijaya, kuasa. Nama bis kota ya. Ya kan? Saudara, mereka melakukan untuk apa? Motivasi apa? Saudara, itu kalau dilihat Tuhan, jijik Tuhan. Apa yang dibangkitkan dengan keadaan seperti itu? Terus ditanya oleh Tuhan, waktu aku telanjang di mana kamu? Diam semua. Saudara, kita bersyukur kita mendapatkan ayat firman Tuhan yang indah ini. Terakhir, Roma 4 ayat 13. Ya. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Jelas sekali ini, pembenaran melalui iman di dalam Kristus Yesus dan bukan yang lain. Saudara, berpusat pada satu pribadi dan iman itu selalu mempunyai objeknya adalah salib Kristus. Saudara, perumpamaan ini, pemungut cukai dan orang Farisi ini, itu hanya ada di Injil Lukas. Kenapa hanya di Injil Lukas? Kalau kita lihat Lukas pasal 18, coba kita lihat. Ayat 9. Saudara lihat, tidak ada referensi ayatnya di sana. Ya, cerita ini nggak ada. Yang ada itu dimasukkan satu kata kesimpulan. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Itu merupakan, saudara tahu, awal mula sebelum Yesus mencelakai, mengutuk orang-orang Farisi ahli Taurat. Dengan kalimat ini. Berarti, saudara bayangkan, berarti kalimat ini adalah kalimat bagi orang-orang yang meninggikan diri, yang membanggakan diri dengan gerejanya, dengan pelayanannya, dengan kesuksesannya. Dan setiap orang yang mengatakan demikian, aku sudah berkhotbah untuk orang, sudah yang mendengar. Billy Graham itu lebih dari 100 juta. Indonesia paling, pendeta Indonesia paling nggak sampai 10 juta. Kita bangga. Dan ada yang didengarkan 1 miliar. Gangnam Style. Bener kan? Sekarang banyak yang lain. Style-style yang Saudara, BTS Blackpink itu 1 miliar lebih. Apa yang kamu banggakan? Dunia lebih hebat dari kamu. Untuk viewer, dunia lebih hebat. Pendeta 100 ribu, 1 juta. Wow, udah senangnya luar biasa. Kaya raya dia. Saudara, Joel Osteen itu podcastnya yang langganan itu 12 juta. Kayanya kayak apa dia? Yang 100 ribu aja udah kaya. Nah, kalau 1 miliar, kaya apa dia kayanya? Saudara, pemungut cukai dan orang Farisi, itu sungguh-sungguh bumi dan langit. Kerohanian yang seolah-olah dilihat manusia dan dilihat Tuhan. Beda jauh, saudara. Saya selalu ingin melihat apa yang dilihat Tuhan. Dan selalu, saudara tahu, kita selalu jatuh dalam kesalahan melihat dengan mata. Ada seorang misionaris namanya Jim Yos, itu di YouTube ada. Istrinya diperkosa orang Papua seharian. Dan Tuhan berkati istrinya nggak sampai artinya diperkosa sungguh-sungguh, tapi seluruh tubuhnya dari atas sampai kepala digebukin, disiksa habis-habisan. Setelah istrinya mendapatkan perbuatan seperti itu, apa yang dikatakan istrinya? Jim Yos tanya. Istrinya mengatakan apa? Di dalam kebengisan, kejahatan manusia, aku melihat roh kebaikan Tuhan. Bagaimana bisa orang yang disiksa, mau diperkosa, dia bisa melihat kebaikan Tuhan? Dan termasuk pendeta Jim Yos ini ada di Papua. Ya, saudara bisa dengar itu ceritanya, dia langsung bercerita misinya dia di Papua. Saudara, sekali lagi, apa yang dibanggakan? Kalau saya melihat pendeta-pendeta yang seperti itu dengan pendeta-pendeta yang begitu mewahnya seperti orang Farisi ahli Taurat itu, dan
hamba-hamba Tuhan yang begitu sederhana dan tidak pernah diingat orang, yang mati di dalam pelayanan dengan kesengsaranya, penderitaannya. Tuhan bangga dengan mereka dan Tuhan menjijik lihat orang seperti ini. Karya apa yang dibangun? Saudara, kita melihat sekarang perbandingannya. Ya. Perhatikan. Sikap orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi, ahli Taurat dan pemungut cukai. Saudara perhatikan. Dua-duanya pergi ke bait Allah dan bukan waktu ibadah. Bukan, saudara. Ini waktu pribadi dan mereka untuk menyatakan hubungan mereka dengan Tuhan yang paling terdalam. Dan pas saat itu Tuhan Yesus sengaja menceritakan itu bukan bergantian, bukan, saudara. Tapi bersamaan. Karena untuk membongkar kepalsuan. Tujuannya. Membongkar siapa yang palsu. Siapa yang membenarkan diri dan siapa yang dibenarkan Tuhan. Dan kedua orang itu berjalan. Dan yang satu dengan gagahnya, dengan bajunya, dengan kemegahannya, dengan kerohaniannya, dengan keyakinannya, dengan optimis rohani. Yakin betul dia diterima Tuhan, saudara. Langkahnya tidak ragu-ragu. Bukan bonek gitu. Bokin, bondo iman. Atau boim. Dan orang Farisi itu berjalan dan dia menuju kepada Allah. Dan pemungut cukai juga sama. Saudara perhatikan perkataannya, ya, perbedaannya. Ya. Perhatikan. Ya Allah, aku mengucap syukur. Rohani sekali, saudara. Saudara nggak bisa mendeteksi kepalsuan di situ. Dari kata-katanya, luar biasa ini pendeta saya. Hidupnya penuh ucapan syukur. Kagum kita. Terus saudara lihat pelacur, pemungut cukai, bajingan-bajingan. Masuk gereja nggak pantas kamu. Gitu kan? Kenapa gereja itu nggak berkembang sampai sekarang? Karena tidak mencari jiwa-jiwa seperti ini. Yang dicari orang kaya, orang baik ke gereja. Tapi orang berdosa, orang sengsara, dalam penderitaan, nggak pernah kita inguk. Orang Farisi mengatakan, ya Allah, aku mengucap syukur. Wah, satu bentuk kerohanian yang luar biasa, saudara. Penuh dengan ucapan syukur, itu anak-anak Tuhan. Betul kan? Ahli Taurat ngomong apa? Ya Allah. Nggak berani natap ya. Ya Allah. Dan berada di pojok lagi. Minder. Minder rohani itu kebaikan. Minder jasmani dosamu sendiri. Minder dia. Bukan minder karena apa? Karena dia tidak layak dan tidak punya harga diri yang perlu ditonjolkan. Apanya orang berdosa ditonjolkan? Apanya kamu tonjolkan? Perbuatan dosa-dosamu. Wah, apanya ditonjolkan? Malu kita. Betul kan? Dan pemungut cukai itu mengatakan, ya Allah, kasihanilah aku. Yang satu ngomong apa? Aku bersyukur. Yang satu ngomong, kasihani aku. Dua rohani yang sangat berbeda jauh. Tapi yang dinikmati oleh manusia yang mana? Saudara senang yang mana? Kalau ada orang berdoa, Tuhan, aku jatuh dalam dosa lagi Tuhan. Aku jatuh lagi dalam dosa ini Tuhan. Terus ada orang berdoa dengan kata-kata yang indah, Tuhan aku bersyukur padamu. Engkau sudah memberikan kebaikan-kebaikanmu kepada hidupku. Aku tidak meminta-minta. Gitu kan? Terus dengan orang yang berdoa seperti ini, di telinga kita yang rohani, saudara senang yang mana? Jujur saudara. Saudara nggak akan suka dengar yang seperti itu. Ini doa udah kalah dalam perang ini. Belum apa-apa, udah nyerah dia. Saudara kita lihat. Yang kedua. Saudara perhatikan. Ada satu ciri khas
orang-orang yang binasa. Dalam doa kita tahu. Nah, ini rahasianya, saudara. Kalau tidak berdoa kita nggak tahu. Dengan berdoa kita tahu siapa orang-orang yang palsu. Orang-orang yang dicelakai oleh Tuhan. Orang-orang yang dibinasakan. Orang-orang yang hatinya kejahatannya itu besar. Dengan doa kamu tahu apa yang diucapkan. Dan itu rahasia kerohanian tertinggi adalah waktu kita berdoa. Semakin kamu yakin dengan doamu, semakin kamu yakin dengan imanmu, dengan kekuatanmu, dengan akal budimu. Saudara, Yeremia pasal 17 ayat 5 mengatakan, celakalah orang-orang yang mengandalkan dirinya. Dan disitulah orang Farisi berkata, ya Allah, aku bersyukur. Aku tidak sama dengan semua orang lain. Nih, engkau berkati aku. Banyak orang katakan, saya itu ya kaya raya luar biasa karena Tuhan berkati saya. Baik nggak? Baik. Salah nggak? Nggak ada salahnya. Tapi waktu kamu memakai anugerah Tuhan, berkat Tuhan, terus kemudian kamu membandingkan supaya kamu berada di atas dari orang lain, dan kamu mulai merendahkan orang lain dan menghina orang lain, disitulah Tuhan katakan, kamu hatimu jahat sekali. Saudara perhatikan, tidak sama dengan siapa? Semua orang lain. Jadi yang paling benar siapa? Aku. Ini orang kebablasan. Dia mabuk rohani. Drunken master surgawi. Ini mabuk ini orang ini. Orang semua dianggap dia yang paling bersyukur, paling hebat, paling rohani, semua itu. Dia yang paling tinggi. Saudara, semua pendeta waktu saya lihat di YouTube yang bertengkar semuanya, tidak ada satu pendeta yang mengatakan satu hati keberdosaan. Mereka membenarkan diri dan memakai nama Tuhan, saling mengolok satu sama lainnya. Mocking, juggling, terus kemudian insulting, menghina, bahkan mengolok-ngolok pribadinya. Saya pikir mereka semua orang Farisi. Tidak sama dengan pemungut cukai. Saudara, saya lihat Timothy Keller, John Piper, beda, saudara. Indonesia ini para hamba Tuhan pendetanya itu dan kerohanian mereka itu sangat rendah, saudara. Dan itu terbukti dengan perdebatan-perdebatan yang ada, saling olok satu sama lain. Ini pendeta dengan pendeta saling olok-olok semua. Saudara, saling membenarkan diri, saling membanggakan diri. Aku sudah sekolah, aku punya ijazah doktor. Apanya yang dibanggakan itu, saudara? Maka kalau orang disebut pendeta, itu jangan pakai doktor apa, buang semuanya, pendeta-pendeta gitu. Saya paling bersyukur kalau orang menyebut pendeta tanpa gelarnya. Kalau pendeta dengan gelar semuanya, gelar apa itu? Di hadapan Tuhan nggak ada gelar-gelar itu semua, saudara. Saudara perhatikan perbandingan ini. Begitu dia menempatkan diri orang yang paling bersyukur, dia paling tinggi, dia paling rohani, dia paling benar. Dan dia mulai membuka semuanya matanya, dan orang disuruh membandingkan dia dengan orang lain. Aku nggak sama dengan mereka semuanya. Dia sebut satu-satu. Aku bukan perampok, aku bukan pezina, aku bukan orang lalim. Saudara, dan banyak kalimat yang lain di dalam doanya orang Farisi itu. Aku bukan perempuan. Kurang ajar nggak? Ada loh, Bu. Orang Farisi doa, puji Tuhan aku lahir bukan jadi perempuan. Itu hati perempuan marah semua itu. Karena kedudukan wanita itu begitu rendah. Dan saudara, ini yang dosa yang sangat mematikan. Yang pertama, dia tinggikan dirinya. Dia dengan bahasa rohani
dia agungkan dirinya, dan kemudian dia merasa orang lain tidak sama dengan dia. Dia yang paling kudus. Dia yang paling kudus. Dan dia mulai melihat orang-orang menjijikkan semuanya. Perampok, orang lalim, pezina, wah itu maling. Saudara, dan dia akhirnya menunjuk pada satu pribadi dan satu pekerjaan yang paling dibenci orang Israel. Apa saudara? Pemungut cukai. Saudara harus tahu kenapa orang Israel benci pemungut cukai. Dan memang dosanya besar, saudara. Pemungut cukai itu memeras rakyat dan membebani pajak-pajak yang semakin bukan semakin ringan, saudara. Nggak bayar, tambah pajak lebih besar lagi. Didendanya berkali-kali lipat. Jadi perampokan, saudara. Makanya pemungut cukai itu begitu dihinanya oleh orang-orang rohani seperti orang Farisi ahli Taurat. Dikatakan, juga aku bukan seperti pemungut cukai ini. Perampok, nggak ada orangnya. Tidak berwujud di depannya. Terus dia lihat ada pemungut cukai. Wah, kesempatan, saudara. Apa? Dia melihat Allah dan disuruh membanggakan dirinya. Dan dia mengatakan, juga aku bukan seperti pemungut cukai ini. Bajingan ini, pengkhianat bangsa. Tidak bermoral, perampok bangsa. Wah, saudara, seolah-olah dia berada di puncak kesucian, kekudusan, kebenaran Allah. Puji Tuhan, gereja kita sekarang ini menjadi gereja yang terbesar di kota ini. Kita membangun gereja terbesar di kota ini. Saudara tahu, 50 tahun kemudian gerejanya dilelang. Dan sekarang gereja-gereja besar dijuali satu-satu. Di Amerika gereja-gereja besar udah pada runtuh satu-satu. Nah, saya tanya, saudara, apa yang dibanggakan oleh orang seperti itu? Kita selalu, kalau sudah jadi pemimpin, kita lupa diri dan lupa daratan, saudara. Lupa kita berpijak pada siapa. Dan semakin target kita tuh semakin target. Bahkan orang-orang Injili pun menarget. Tahun ini kita akan mendirikan di 20 kota gereja Tuhan. Tahun depan 40 kota. 10 tahun 100 kota. Saudara, kalau orang bukan rohani, saya bisa merasakan, ya maklumlah saya. Tapi kalau dia seorang pemimpin dan dia seorang pendeta yang sudah tahu tentang apa itu hati Tuhan, dan dia berani mengatakan kalimat-kalimat ini, dia lupa daratan, saudara. Dia lupa berpijak. Dan begitu kena pandemi, Tuhan sapu semua cita-cita yang penuh kebohongan. Di mana kesombongan? Kadang-kadang pandemi ini diberikan Tuhan supaya kita diruntuhkan semua kesombongan rohani kita, saudara. Kemarin ada satu gereja Tuhan di Afrika, gereja anak muda, tiba-tiba meledak dan pengikutnya jutaan orang. Dan pemuda ini menjadi orang yang kaya raya sekali. Dan dengan cara-cara yang luar biasa. Hanya di dalam waktu tidak lebih 5 tahun. Gereja ini tiba-tiba tapi pengajarnya sangat penuh dengan penyelewengan. Jadi sebenarnya apa yang dicari? Saya nggak tahu. Nah, saudara perhatikan, kerohanian yang kelihatannya begitu agung, begitu indah, dan pekerjaan begitu luar biasa, hanya orang-orang memiliki kekudusan Allah, orang-orang yang mengerti pembenaran yang diberikan Tuhan, orang yang tahu hati kekudusan Tuhan. Saudara, itu diberi kemampuan untuk melihat kelemahan-kelemahan dan kesalahan kegelapan gereja-gereja itu. Orang yang tidak di dalam Kristus tidak akan bisa lihat ini. Bahkan jemaatnya buta semuanya.
Dan jemaatnya tidak pernah diajar datang tunduk pada Kristus. Kamu tunduk ke saya, bukan kepada Tuhan. Jangan dengarkan yang lain, dengarkan saya. Wah, hebat juga kamu ya. Dan banyak orang seperti itu. Jangan pernah ke gereja lain, kamu harus ke gereja saya. Karena hanya gereja saya yang paling benar, yang lain tersesat semua. Sama dengan doanya orang Farisi ini, saudara. Menganggap dirimu, gerejamu paling benar dari semua gereja. Dan semua gereja salah semua. Paling benar saya punya doktrin. Paling benar saya punya Roh Kudus. Jadi gereja-gereja menjadi gereja Farisian. Dan inilah kerohanian yang ada di depan kita. Nah, saudara, kita lihat kebanggaan dua rohani ini. Perhatikan, saudara. Setelah dia menghina seperti itu kepada orang-orang berdosa itu, dan khususnya pemungut cukai, terus dia mengangkat tindakan kerohanian dia yang paling dia banggakan. Dua, perhatikan, saudara. Berpuasa dan perpuluhan. Dan inilah dua pilar agama menjadi ukuran kedewasaan orang-orang taat di dalam agama Yahudi. Puasa dan memberikan perpuluhan. Dan dia katakan apa? Dia tidak pernah tidak berpuasa. Dia berpuasa 2 kali seminggu. Dan dia taat memberikan perpuluhannya. Orang Farisi loh, saudara. Orang Farisi itu bisnismen rohani. Orang kaya rohani. Mungkin di gereja-gereja itu penatua gitu ya, sekelas itulah. Atau pendeta yang pedagang juga, ya gitulah. Yang kelasnya kelas high class gitu. Nah, saudara, dia mengatakan berpuasa dan berpuluhan. Bersepersepuluhan. Dan dia banggakan itu. Saudara, di gereja itu yang paling kita hormati adalah orang yang memberi terbanyak. Di mana-mana, saudara. Dan orang yang ikut kegiatan rohani yang paling rohani, berpuasa. Betul nggak? Kalau ada orang berpuasa gitu, wah, rohani luar biasa. Pendeta saya itu luar biasa. Aduh, hamba Tuhan ini luar biasa, dia berpuasa. Wah, ini pengurus-pengurus gereja tuh hebat, ini persembahannya besar sekali, wah. Dan orang-orang yang dalam kedua dudukan ini sudah di gereja, itu menduduki tempat-tempat terpenting di gereja. Menjadi pemimpin-pemimpin yang besar. Dan itulah orang Farisi. Dan dia bangga dengan seluruh kedudukan itu, dan dia mengangkat dirinya. Lihat, jangankan aku merampok, aku itu loh berpuasa untuk engkau. Wah, dia mengangkat, saudara, apa itu? Martabat rohaninya. Perbuatan rohaninya. Berpuasa dan memberikan persembahan. Saudara, kita bandingkan dengan pemungut cukai. Kita lihat bumi dan langit. Ya, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Ya, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Menunjukkan apa? Dia tahu batasannya. Siapa Tuhan, siapa dirinya. Dia tahu ketidaklayakan dirinya. Dia tidak berani berada di depan dan dia merasa layak, dan saya layak di sini. Barang siapa yang melayakkan diri, dia berada di depan. Waktu diundang, wah, saya ini orang besar, duduk di depan. Tuhan Yesus katakan, jangan kamu duduk di depan dalam setiap undangan, supaya kamu tidak malu. Jika tuan rumah datang, kamu diusir. Ini bukan tempat kamu. Nggak bisa, tempat saya. Bukan, minggir kamu. Ini tempat adalah tempat pemungut cukai. Marah dia, saudara. Saya yang harus di depan. Saya yang beri persembahan, saya yang berpuasa. Saya yang paling rohani. Enggak, kamu bukan terdepan, belakang. Yang terdepan siapa? Pemungut cukai, bajingan-bajingan, pelacur-pelacur, depan semua. Orang Farisi yang penuh kerohanian itu
Tuhan, kok mereka? Kenapa mereka? Jawabannya Tuhan satu. Karena kamu membenarkan diri, mereka dibenarkan Tuhan. Sesudah teologi reform, yang paling inti pengajaran adalah justification by faith. Tetapi banyak orang reform ngerti pengajaran ini, hidupnya jauh dari iman ini. Sangat jauh, saudara. Saya pernah ditemplak oleh profesor saya. Dia yang mengatakan, saya tahu, kamu tahu. Saya tahu kamu bisa berdebat. Dan dia tanya, what for and what next? Maksudnya apa? Kalau kamu merasa dirimu benar, kamu udah paling benar-benar, terus mau apa? Saya tanya. Terus kamu mengerjain apa? Nyalain orang terus. Kamu gak benar, kamu gak benar, aku yang benar, kamu gak benar. Tuhan Yesus tidak pernah lakukan itu. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan itu. Dia mengajarkan dan dia mendatangi orang-orang berdosa. Dan dia membenarkan mereka. Dan dia mengundang orang-orang ini berduduk di depan. Saudara, perhatikan ini. Waktu dia merasa tidak layak, menengadah nggak bisa, dan apa yang dilakukan untuk dirinya. Perhatikan, saudara. Yang satu membusungkan dada, membuka seluruh daripada karyanya, membuka kebanggaannya, dia menutup seluruh kehidupannya. Dan apa yang dilakukan? Dia memukul diri. Bukan memukul orang lain, menunjuk orang lain. Dia menunjuk diri, dia memukul diri, dan dia tahu siapa dirinya. Tuhan, berdiri pun aku tidak layak di hadapanmu. Berada di bait Allah pun saya tidak layak di hadapanmu. Dan dia hanya mengatakan, aku orang berdosa. Tidak ada daftar kebanggaan diri. Tidak ada daftar apa yang dia lakukan. Tidak ada semua yang berkaitan dengan hidup yang berpusat pada diri. Karena dirinya sudah selfless. Selfless. Less itu artinya kosong. Tanpa diri. Penyangkalan diri, self denial. Dan dikatakan di sini, saya tahu siapa diri saya, aku orang berdosa. Dia memukul dirinya, dia mengatakan siapakah dirinya. Dan dia tidak menunjuk kepada orang yang tidak menghina orang, dia melihat dirinya begitu hinanya. Dan saudara perhatikan, perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus kasihkan, itu hampir semuanya punya jiwa sama, dibenarkan atau membenarkan diri. Perhatikan. Saya beri contoh yang lain. Anak bungsu dan anak sulung. Siapa yang minta datang dan kemudian dibenarkan, dan siapa yang merasa dirinya benar? Siapa? Yang sulung. Loh, seharusnya kan kamu itu lakukan untuk saya. Bukan untuk orang berdosa. Sama jiwanya, saudara. Membongkar satu kepalsuan pelayanan sulung ini kepada papanya. Dan menerima ketulusan hati orang berdosa. Harusnya kakaknya itu mengerti hati bapaknya. Oh, dia nggak ngerti, saudara. Dan dia tahu, aku kan bukan adikku. Aku bukan pemboros. Dan dia banggakan dirinya. Aku kan melayani Bapa. Sampai hari ini engkau tidak berbuat apa-apa untuk aku, Bapak. Nangis dia. Kalau didramatisir kan gitu kan. Aku ini anakmu bukan. Anak bajingan. Siapa yang membenarkan diri dan siapa yang dibenarkan? Saudara, ini adalah satu kerohanian yang mengkamiri, merakis semua orang percaya. Dan kita kalau tidak benar-benar mengerti hati roh Tuhan, Roh Kudus, saudara nggak bisa lihat ini semua. Apalagi saudara, orang-orang berada di tempat kerohanian yang tertinggi. Saudara, tidak bisa saudara nasihati. Billy Graham pernah jatuh dalam hal seperti ini.
John Calvin pernah jatuh dalam hal seperti ini. Martin Luther pernah jatuh hal seperti ini. Dan semua pemimpin gereja pernah jatuh semua. Sampai akhirnya mereka mengatakan apa? Jika sampai ada satu kemuliaan yang aku curi dari Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menghajar ke aku. Saudara, sampai seperti itu. Apalagi saudara, kalau saudara melihat kehidupan orang-orang Puritan, bapak-bapak gereja Puritan itu, mereka sangat serius dengan dosa seperti ini. Dan mereka tidak main-main. Saudara. Richard Baxter, itu jemaatnya cuma 60 orang. Tapi dia punya pengaruh di University, Oxford University, Harvard University, dan semua kerohanian itu mempengaruhi orang-orang yang duduk bersama dengan dia, pemuda-pemuda yang mendengarkan firman Tuhan, dan mereka kemudian keluar, dan mereka dipengaruhi dengan kerohanian Richard Baxter, Pastor Reform, bukunya judulnya itu. Mereka punya hati yang kudus, dan mereka gerak di dalam ilmu pengetahuan semuanya. Dan itu tidak pernah orang bicarakan, saudara. Banyak orang itu John Calvin gitu kan. Padahal Puritan itu banyak sekali yang hebat. Termasuk Matthew Henry yang menuliskan tafsiran masa kini 1, 2, 3. Itu Puritan theologian and pastor. Matthew Henry, saudara. Itu dipengaruhi oleh papanya. Dari umur 4 tahun dia diajar bahasa Alkitab. 4 tahun, saudara. Dan dia begitu fasih bahasa Alkitab, semua bahasa. Ibrani, Yunani, Latin, wah semua, saudara. Dan dia punya karya tulisannya, komentarinya, saudara, sampai hari ini terpakai ratusan tahun, saudara. Orang-orang yang dikuduskan Tuhan luar biasa. Ya, kita berdoa bersama-sama. Saudara, kita lihat kesimpulan yang terakhir ya. Kesimpulannya. Saudara, semakin kita melupakan semua karya Tuhan dalam hidup kita, saudara semakin jatuh di dalam pembenaran diri. Dan waktu Arminius menentang seluruh ajaran dari Agustinus, dan berperanglah dua bapak gereja ini, dan selalu seperti itu, saudara, kemudian dibuat satu konsili gereja Tuhan. Pada tahun 325, 400, 380 sampai berpuluh-puluh konsili. Saudara, ditetapkan bahwa keselamatan itu hanya karena pembenaran dan karya pembenaran di dalam Kristus Yesus. Dan di luar itu semuanya, itu di-ban. Di-ban itu tahu saudara, dikutuk. Sampai tahun 1200. Dan itu berjalan. Dan kemudian 1200 mulai dalam kegelapan. Karena di situ berdirinya kepausan yang hebat sekali, saudara. 300 kemudian reformasi meledak kembali. John Wycliffe, William Tyndale, John Huss dibakar semuanya, saudara. Karena mereka membawa Injil kebenaran yang luar biasa itu. Dan mereka berkata, bukan hanya paus yang boleh baca Alkitab. Semua orang boleh baca Alkitab. Dan semua harus diterjemahkan untuk semua bangsa Alkitab kita. Maka William Tyndale dibakar karena menerjemahkan bahasa Latin ke bahasa Inggris. Dan dia dibakar hidup-hidup. John Huss, John Wycliffe, dan semua. Jadi Alkitab yang kita terima, saudara, yang dibongkar dan semua bahasa harus bisa diterima oleh Tuhan. Saudara, itu dengan darah kaum martir. Dan bukan hanya biasa, saudara. Barulah kita tahu sejarah itu begitu gelapnya, saudara. Kita menerima seenak sendiri sekarang, apalagi dalam gadget. Nggak pernah hormat. Saudara, Alkitab ada di mana-mana, hati kita kosong terus. Saya dulu waktu sekolah, waktu mencari tentang iman. Bagaimana iman itu? Saya harus ke perpustakaan, buka ini, buka itu, duduk lama berjam-jam. Sekarang kamu yang didatangi perpustakaan di tanganmu. Ada semua di sini. Tapi orang semakin malas, semakin goblok rohani. Kenapa, saudara? Karena kalau semua disediakan, tidak ada perjuangan,
Akhirnya orang itu kan gampangin semuanya. Dan mereka nggak mau serius. Dan dosa yang paling berat adalah lawan pembenaran. Apa itu? Saudara tahu? Dosa meninggalkan Tuhan. Membenarkan diri dan Allah yang membenarkan kita. Itu bedanya cuma 2 arus gini aja. Saudara, kebanggaan diri, hanya tahu kejijikan diri, hanya tahu kelemahan diri, keberdosaan diri. Setiap kali semua nabi berhadapan Tuhan, Musa berhadapan Tuhan, ada nggak yang berani? Oh, terima kasih Tuhan, aku terbuka. Nggak ada satupun. Saudara lihat, Yesaya, Yeskel, Yeremia, Gideon, Yakob, semua saudara lihat. Waktu Allah itu hadir, Kristus hadir dalam bentuk Kristofani. Mereka gemetar semuanya. Mereka, celakalah aku, matilah aku. Aku masih hidup, puji Tuhan. Tapi kita di sini sembarangan ibadah. Saya enak sendiri. Sudah gampang kayak gini, ibadah malas lagi. Saudara, kita bukan warga kerajaan surga, saudara. Kita warga kerajaan setan. Semakin mudah loh sebenarnya pandemi ini. Kenapa kita semakin sulit ikut? Ada orang tanya pada saya, Pak, Bapak tahu nggak? Waduh Pak, penghasilan gereja kami kurang, jemaat kami kurang. Terus saya tanya, memang kamu cari apa? Pak, tahu nggak yang ikut ya? Wah, kami punya jemaat itu hampir 12.000 orang. Waktu ikut online, yang datang cuma nggak sampai 100 orang Pak. Dari puluhan ribu orang cuma 100, berapa persen saudara? Saya tanya, lebih gampang mana, ikut online atau kamu datang ke sini? Ayo jawab. Kamu ke sini butuh bensin, butuh persiapan mandi lagi kan? Keramas enggak gitu kan? Kalau online mau mandi, keramas, mau apa kamu nggak tahu. Yang penting kamu nunjukin wajahmu kan, gampang kan? Kenapa sulit? Saudara, bukan perkara physical, praktikal, bukan saudara. Ini perkara roh kita. Jadi ini Tuhan sedang menyaring kita semua. Orang-orang yang merindukan Tuhan itu siapa? Kalau sudah Tuhan katakan, tutup waktunya, kamu mau nangis, mau cari gereja, nggak ada. Dan pada akhir zaman, nanti gereja yang sesungguhnya itu akan berhenti semua. Dan Tuhan katakan, stop, udah berhenti. Baru kita nangis-nangis. Tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Selagi ada kesempatan, selagi ada hari ini Tuhan berikan, saudara, kita taat, kita serius, kita datang, kita belajar. Ya, oke. Saudara, perhatikan kalimat Tuhan Yesus. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, yang lain tidak. Nah, hebat sekali Tuhan Yesus. Perhatikan, saudara. Keagungan hati Tuhan. Kenapa Tuhan mengatakan orang ini, dan dia mengatakan pemungut cukai ini dibenarkan Tuhan, orang Farisi itu dibinasakan Tuhan. Dia tidak menyentuh pekerjaannya, jabatannya, apa yang dikerjakan, kedudukannya. No, dia menyentuh pribadinya. Dan inilah cara menghakimi dengan benar. Saudara, waktu ditangani oleh seorang dokter, waduh, dokter ini ya, udah malpraktek salah gitu. Nah saudara, kita waktu ngomong seperti itu, sebenarnya kan satu orang dokter ini kan, yang nangani anak kita, mama kita yang salah, dan kita anggap semua dokter salah. Dosa kita, saudara. Kenapa? Yang salah itu satu orang, dokter ini aja. Nggak semua dokter seperti dia. Nah Tuhan Yesus melihat bahwa orang Farisi itu pribadi orang itu. Bukan orang Farisinya secara menyeluruh, itu semua orang berdosa. Tidak, saudara. Maka dia katakan orang ini dan orang ini. Saudara, ini luar biasa Tuhan bagaimana menghakimi, mengadili. Dan dia tidak melihat itu, dan dia tahu bagaimana persisnya. Dia tidak generalisasi. Dia tidak sembarangan. Dia terbawa emosi. Enggak, saudara. Dia mengatakan orang ini dibenarkan dan orang ini tidak dibenarkan. Dan kamu dibinasakan Tuhan.
Dan dia mengatakan, hai orang Farisi, orang Taurat. No. Saudara, justification. Dan dia tidak sebut nama. Waktu dia memanggil Lazarus, dia sebut nama. Setiap mujizat Tuhan, dia bisa panggil nama orang. Lazarus, panggil. Anakmu namanya siapa? Dia panggil. Tapi waktu dia menghakimi, dia mencela orang-orang. Saudara perhatikan. Dia mencela seluruh sistem yang ada dan pribadi-pribadi itu yang Tuhan ingatkan. Saudara, ini harus hati-hati kita. Jadi Tuhan Yesus waktu berkaitan dengan ilustrasi perumpamaan itu, yang berkaitan dengan penghakiman Allah, pembenaran Allah, dia tidak menyebut kedudukannya. Saudara, waktu Tuhan Yesus mengatakan, celakalah engkau, hai orang Farisi, ahli Taurat, engkau ular beludak. Nah, saudara perhatikan, Tuhan Yesus sedang menghadapi orang Farisi ahli Taurat yang ada di depan dia, yang akan membunuh dia, yang akan menghakimi dia, dan dia sebut orang-orang itu. Dan mereka bersekongkol semuanya, dan tidak ada orang-orang yang bisa menghentikan mereka. Maka dia sebut, orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, celakalah engkau. Nah, saudara, jadi itu satu sistem. Tapi kalau pembenaran itu pribadi lepas pribadi. Jadi kalau saya mengatakan, contoh gitu, wah ini Indonesia ini masuk 11 negara terkorupsi di dunia. Kenapa? Buktinya MPR korupsi, DPR korupsi. Nah, saudara perhatikan. Jadi dia menyebut, hai MPR, DPR, itu anggota MPR, DPR. Apakah semua MPR, DPR korupsi? Tidak. Tapi sebagian besar orang-orang itu korupsi. Betul. Sama dengan Tuhan Yesus mengatakan, orang Farisi ahli Taurat. Apakah semua orang Farisi ahli Taurat celaka semua? Enggak. Nikodemus, Yusuf Arimatia dibenarkan Tuhan. Nah, saudara, kita harus tahu konteks berbicaranya. Dan kita bersyukur jika Tuhan mengatakan, apakah kita dibenarkan atau kita membenarkan diri. Itu semua berpulang dari apakah saya tahu saya berhadapan dengan siapa. Dengan yang Maha Kudus, yang Maha Tahu, Maha Hadir, dan apa yang saya lakukan, dosa-dosa, bukan hanya perbuatan saya, bahkan hati saya, itu bisa terbuka jelas dan Tuhan tahu. Bahkan dosa yang belum kamu lakukan, dia tahu. Dan dia tahu bagaimana mencegah dosa yang akan mematikan kamu. Kita nggak tahu. Ya. Ada seorang, ya ini ya, satu cerita. Saudara, saking apa ya, satu anak ini punya dendam kepada papanya. Dan dia sudah merancang ingin membunuh papanya. Karena papanya itu menyiksa mamanya tiap hari, saudara. Dan dia sudah merancang semuanya, dia akan, wah pokoknya kalau perlu itu cepat mati gitu kan. Dan dia sudah rancang, dia bawa ini, nanti di sini, ini semua. Wah, dia sudah gak tahan sekali. Suatu malam dia sudah merancang itu, dan Tuhan tahu. Hatinya itu dia bergumul, dia orang percaya, saudara. Dan tiba-tiba ada maling masuk. Maling itu masuk, dia pikir, wah ini maling ini harus diusir gitu kan. Dan papanya waktu bangun itu, maling itu pukul papanya, buak, mati. Saudara, saya tanya sekarang, anak ini merasakan dia ingin bunuh papanya, dan Tuhan mengatakan, bukan kamu yang bunuh, jangan membunuh dan jangan berdarah tanganmu. Maling dipakai Tuhan untuk binasakan papanya. Saya tanya sekarang, begitu papanya mati, dipukul maling kepalanya itu, saudara, saya tanya, apakah anak ini kemudian syukur, matilah kamu, gitu gak? Begitu papanya mati, baru dia tahu, dia begitu kasih pada papanya. Walaupun dia jahat luar biasa, begitu papanya mati, baru dia tahu. Kasih Tuhan gak bisa berhenti. Dan kemudian dia ambil papanya, dia katakan, walaupun kamu begitu jahatnya, Mama dan aku tetap cinta kamu. Dan papanya mati. Saya tanya, saudara,
orang-orang yang dibenarkan Tuhan itu ada paketnya. Semua apa yang dibenarkan Tuhan, perbuatan-perbuatannya akan dilindungi Tuhan dari kejahatan-kejahatan yang akan menghapus pembenaran itu. Dan tidak akan mungkin pembenaran Tuhan itu akan dihapus dengan dosa-dosa yang akan kamu lakukan, yang akan termasuk dalamnya menghujat Roh Kudus, menghujat Allah. Itu Tuhan lindungi. Daud pun waktu mau dibunuh dan dikhianati Adonia, dia tahu dia harus melihat anaknya mati. Dia tidak mau melakukan itu. Tapi yang melakukan siapa? Salomo. Dibunuh Adonia. Dan Daud melihat itu semua. Keadilan Allah. Dan kita serahkan hati kita pada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena pembenaran ini. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Jika tanpa pembenaran, tanpa kami didamaikan, dan tanpa ada penebusan yang membuat kami terbuka di hadapan Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa tidak ada satu orang pun bisa mendatangi Tuhan dengan kebanggaan dirinya, dengan capaian cita-cita dalam seluruh hidupnya. Bahkan Paulus sering kali memberitahukan kepada gereja Tuhan melalui suratannya, apa kebanggaanku? Kebanggaanku cuma satu, aku menderita bersama dengan Kristus dan tidak ada yang lain. Tuhan, kesuksesan kami dalam rohani bukan kebanggaan kami. Cita-cita kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami, Tuhan, itu bukan kebanggaan kami, itu adalah anugerah Tuhan. Kebanggaan kami adalah kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau merasakan apa yang Tuhan rasakan. Kami mau menghendaki apa yang Tuhan kehendaki. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan disitulah kami menerima ujian dalam iman kami, hati kami, ketekunan kami, pengharapan kami, dan ketabahan kami. Dan disitulah kami mampu untuk mengasihi orang-orang yang memusuhi kami, mengampuni orang-orang yang selalu mengutuki kami, dan tidak pernah mau berdamai dengan kami. Tapi hati kami adalah hati yang dibenarkan oleh Tuhan. Maka disitulah Tuhan mengalir hati yang penuh dengan kemurahan. Kami mudah untuk berbelas kasihan dengan orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan karena kami memiliki posisi yang sama. Kami adalah orang pendosa. Orang yang berjalan berkeliling seperti bangsa Israel. Diingatkan Tuhan, jangan pernah Engkau menolak kepada bangsa-bangsa yang mau datang ke tempat-Mu. Mereka pendatang-pendatang itu, mereka orang-orang yang berkelana. Terimalah mereka, karena Engkau pun berkelana 40 tahun di padang belantara. Dan Tuhan memberikan tempat bagimu. Dan ingatlah, jika Tuhan memberikan tempat bagimu, berikan negerimu pada orang-orang yang akan berkelana, mencari Tuhan, dan mendapatkan hidup mereka. Dan di tanahmu inilah Tuhan sediakan. Tuhan, kami bersyukur karena negara seperti ini dipraktekkan oleh negara Amerika. Negara yang paling banyak imigran di seluruh dunia. Ratusan bangsa-bangsa datang ke Amerika. Dan itu karena hati Tuhan yang besar. Dan hati Tuhan yang baik sekali. Sehingga semua bangsa dibuka oleh Tuhan. Kami siap Tuhan menjadi agen yang Kau berikan kepada kami. Satu kekuatan kuasa-Mu yang ada di surga, di bawah bumi, dan di seluruh muka bumi ini. Kami mau memberitakan Injil Tuhan, kemenangan, pembenaran-Mu kepada orang-orang yang berdosa, kepada orang terdekat keluarga kami, sampai kepada musuh kami sekalipun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hati kami bangga dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Amin. Saya serahkan.